Bapak. Suster Erna. Suster Erna, langsung lompat. Jaga. Kamu bisa, Suster Erna. Mari yang itu kan. Ini kan? Tuhan kamu kasih ngomong, terus kamu itu duduk tuh di tabantin depan tabantin. Tunggu dulu, ada jam besar dulu, sabar Pak Posko dulu dulu. Bisa harus perahu sedikit boleh. Masih perahu, masih bisa. Oh? Kalau berasa barang gitu lah. Tinggal tidak Bang Maru nanti ini. Ada air. Suster tangannya akan masuk air. Tangannya ada air mesin air. Siapa bukanya? Kakak? Sama berdiri sana. Yang tempat ini. Bos ini tengah malam tiba. Tiba di selamat. Oh, jadi ini salah rubuh sebentar. Oh. Apa naik di sini boleh? Sabar ya. Seimbang perahu. Ya. Apa naik di sini? Ya. Bapak jalan di tengah. Ya. Gereja Katolik Santo Petrus, Kampung Evara. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati kita semua. Kalau air di sini. Iya, di atas. Tapi ini cuma mentok. Ah, Bapak. Bisa di tempat yang sudah disediakan. Amin. Selamat pagi. Pagi Bapak. Pagi. Salita, jauh tangan. Cerita. Om Swastiastu, salam budaya yang kebajikan. Masyarakat Kampung Evara yang kami hormati, Bapak Uskup Soro Manokwari beserta rombongan, tanggal 30 November tahun 2025, Bapak Uskup hadir di Kampung Evara dalam rangka meresmikan Gereja Santo Petrus. Terima kasih Bapak beserta rombongan. Hari ini Tuhan mengizinkan Bapak beserta rombongan untuk ada bersama dengan masyarakat Kampung Evara. Baik, selanjutnya sebagaimana ada masyarakat Papua, khususnya Kampung Evara akan menggalungkan noken adat. Noken yang digalungkan ini mempunyai arti bahwa mempersatukan kita sebagai saudara. Tidak ada perbedaan di antara kita di atas tanah bumi Cendrawasih Papua. Demikian. Selamat pagi. Pagi. Sabar. Untuk pengalungan noken adat yang pertama kepada Bapak Uskup, kepada Ibu yang sudah ditunjuk, silakan. Silakan.
ada satu pater dan sorong. Pater. Iya. Pater dari Sorong. Mari kita berikan dulu. Berikut Pater. Pater. Pater Petrus. Pater Petrus. Pater Petrus juga. Senawa. Kita rubah dia jadi Petrus Evara. Suster. Suster Tidak ada Petrus. rombongan lagi. Laki dari belakang. Suster. Ketua Dewan Paroki. Yang terakhir Ketua Dewan Paroki. Ketua Dewan Parokial. Suster dari sorong tadi. Ya, biar ada satu tuh. Mama. Kasih pakai ya. Enggak apa-apa suster. Suster tamu, kita kan tuan rumah. Permisi. Suster yang dari sini sudah pakai ini saja. Baik. Oke. Mama. Iya, pegang. Iya. Oke. Tiga orang bisa standby di pelabuhan di jembatan. Kemungkinan ada tamu dari pemerintah. OMK. Padahal sesuatu ngomong dari awal ini orang-orang kita baik.
Uskup dan rombongan. Kanak sekali. Amro nene rote bero. Amro nene rote bero. Amro mira gise dosa wenuma. Ngata bisi. Amro sanira tulingi. Sejak dulu manusia hidup dalam kegelapan. Namun sekarang manusia mengikuti terang Kristus. Maka atas kasih-Nya kami membangun gereja ini. Dan kami memberi nama gereja ini Santo Petrus. Santo Petrus, Integra, Integra. Nama gereja ini sesuai dengan cerita. Berdirinya gereja Roms Yesus Kristus adalah terang bagi manusia. Dengan kasih Yesus membawa manusia menuju ke jalan yang benar. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan dan meresmikan gereja Santo Petrus, Kampung Evara, Distrik Telukarbuni, Kabupaten Kaimana, dengan damai dan sukacita. Kumpul sini pemerintah daerah yang diwakili oleh Bapak Kelmas, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, macam-macam anak-anak kecil semua, Petrus Arwan, calon kepala dinas, suster, dan ibu guru kan? Ya. Dan ibu guru, saya menggunting pita. Bukanya pintu gereja Santo Petrus Evara. Ini pintu gereja diwakili oleh Pater Petrus Peter. Namun dua senama dengan gereja ini. Kita masuk semua Kami pakai jubah dulu. Kita akan masuk. Katanya nanti di pertengahan. Pemberkatannya di pertengahan. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita berkumpul di sini dalam suasana sukacita iman yang tiba. Kita bersyukur oleh karena gedung gereja ini akan menjadi tempat bagi kita untuk berhimpun, mendengarkan sabda Allah, mengambil bagian dalam sakramen-sakramen, dan merayakan Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Kita awali perayaan kudus ini dengan menyanyikan lagu pembuka umat di momen ini.
Tuhan Allah kami bersyukur kepada-Mu karena kami boleh mengalami bagi masa Advent. Pada masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang lingkaran Advent. Maka kami mohon saudara Bapa memberkatinya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami berharap ini daripada rahmat-Mu supaya melalui masa yang suci ini persekutuan masuk kasih ini semakin kokoh, supaya kami saling mendukung mempersiapkan diri betul sebagai sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus. Bagi Allah Tuhan dan pengacara kami. Amin. Ibu Bapak silakan duduk. Akan memberkati gereja ini bagian dalam yang bagian luar. Kita akan memberkati gedung gereja ini dan menguruskannya bagi perjumpaan yang istimewa dengan Tuhan. Maka marilah kita mohon Tuhan agar Dia berkenan memberkati air dan garam dan memberkati gedung gereja ini. Al-Fatihah dimohon untuk menumpahkan tangan. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, menurut rencana-Mu yang berbelas kasih, Engkau telah menetapkan agar semua orang berdosa yang telah dibenamkan dengan air yang suci dan mati bersama dengan Kristus akan bangkit kembali tanpa celah mewarisi anugerah abadi. Kami mohon surilah meneruskan gereja ini dengan berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebagai tanda pembaptisan yang menyelamatkan, kami memuji gereja ini dengan air berkah. Kami yang telah dibersihkan dalam Kristus dijadikan knisah bagi Roh Kudus. Semoga Engkau memperkenankan kami mencapai kebesaran surgawi bersama dengan semua saudara yang ikut merayakan perayaan Ekaristi Kudus ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah yang Maha Kuasa dan Tahu, segala yang Kau ciptakan adalah baik dan tidak ada yang patut dibuang. Kami menyambut dengan rasa syukur atas kebaikan-Mu. Oleh sabda-Mu, oleh doa kami, semuanya dikuduskan
pujian pada pemberkatan gedung gereja ini. Semoga kami yang percaya bahwa tidak ada Allah lain selain Engkau, Kau jauhkan dari tempat ini roh jahat dan pengaruhnya yang rusak. Semoga Engkau yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, menaungi tempat suci, tempat ini menjadi tempat suci. Dan Engkau memberkatinya, meneruskan rumah ibadat ini, menurunkan embun rahmat-Mu yang menghidupkan dan menyejukkan hati setiap orang. Pengantaran Kristus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pater Tuhan memberkati keliling, Pater Peter Vidal, saya menjumpainya. Mari nomor 223.
guna menebus semua manusia. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah sebab Engkau mengumpulkan umat-Mu di sekitar negara ini. Supaya kami merayakan perjamuan Tuhan sambil mengenang Engkau selama-lamanya. Terpujilah Allah selama-lamanya. Moga Engkau ya Tuhan menyucikan altar ini yang kami sediakan untuk merayakan karya penyelamatan yang agung. Supaya altar ini menjadi pusat tempat kami mengadukan segala puji dan syukur kami. Moga altar ini menjadi mesbah tempat kami mempersembahkan korban Kristus. Menjadi meja perjalanan kami menyantap bagi kehidupan dan keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau mengajarkan kepada kami provinsi kami Surgawi menjadi santapan rohani. Amin. Bila memberkati tabernakel ini, kami siapkan untuk melimpahkan kepada Maha Kudus. Semoga menghormati dan memuliakan Kristus, kami ikut sertakan dalam penyelamatan. Sebab Dialah Tuhan yang menentukan panjang hidup. Amin. Semoga terang Kristus bercahaya di dalam gedung gereja ini, supaya kita yang menemukan Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup dapat memperoleh berkat melimpah. Inilah gereja yang kita dedikasikan sebagai gereja stasi Santo Petrus di Evaga, yang hari ini diberkati dan diresmikan supaya dapat digunakan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah kami untuk menyatakan tobat dan persembahan hati dan doa kita. Amin.
Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, Engkau telah menjanjikan kedatangan Kristus kepada kami. Semoga kami selalu menaruh harapan pada janji-Nya dan selalu sedia serta berjaga-jaga menyongsong kedatangan-Nya. Sebab Dialah Juru Selamat menantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Mari kita bacakan Alkitab. Pembacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat nama Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan dibilang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun di sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yahweh, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar mengajar, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara Yerusalem, antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menyembah pedang-pedang menjadi mata pedang, dan tombak-tombak menjadi pisau pemangsa. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berhenti perang. Ya, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
berdiri. Bacaan kedua, keselamatan sudah dekat pada kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba, kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Umat dimohon berdiri. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan
sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih. Hari ini dapat menyaksikan keberkatan gereja Kepala. Gereja ini dan saya selama direncanakan ketika Pastor Lukas Sastio membawa Bapak Petrus. Tentunya minta supaya uskup terima orang GKI masuk Katolik. Singkat cerita, saya tidak terima. Kenapa Bapak? Kami kurang perhatian oleh gereja GKI. Oleh sama saya Bapak. Nanti kamu dulu kurang perhatian oleh gereja Katolik. Loh? Ada fase berapa datang sini? Sudah 4 kali, Pak. Oh, jadi karena persiapan bangun gereja itu. Betul. Kalau tidak datang. Maka nanti Bapak bilang tidak kuat ke gereja Katolik, pindah Islam. Tidak kuat ke Islam, pindah Buddha. Tidak kuat ke Buddha, masuk PKI. Jadi tidak bisa. Tiba-tiba saya dengar dari Pak Alo, itu Pak Ilmas sebagai kepala proyek membangun gereja ini. Dua Pak Ilmas ya, 600 juta. Alhamdulillah sampailah gereja sekarang. Menurut saya ini gereja bagus. Ya, harus sekali di tempat terpencil seperti ini. Dan saya ingin itu sudah terlambat ini. Saya tahun ini Natal malam di Puar, Natal siang di Pus Adora. Maka 2027 saya malam Natal di sini. Dan siang di Bogor. Hanya itu saja. Karena dua stasi ini itu bukan stasi macam Polska. Keliling biar di sini. Jadi bukan cuma mengunjungi umat, untuk berburu buaya. Nanti orang Madura tuh biar dimakan dengan buaya. Kalau budaya. Tapi ini sudah menjadi stasi. Nanti kita datang masih baiknya. Tadi juga ada bapak siapa gitu ya. Di dalam pokok itu dia menulis surat uskup, tolong kami satu guru katekis. Wow, bagusnya. Tanggal 25 November yang lalu itu ada wisuda. Sudah guru agama Katolik. Meskipun 14 orang, lumayan. 13 perempuan, 1 laki-laki. Nanti kalau musiknya baik, saya tanya ke sekolah, apakah ada yang berubah penugasan. Mudah-mudahan ada. Semoga dia berkenan akan menjadi guru orang Katolik sini. Bapak Ibu, kadang-kadang kita bisa tunjuk orang, tapi orang itu tidak mau. Ini masalah. Semua orang mau kota karena ada Instagram, ada aktivis
bisa untuk jujur mengabdi. Semoga ya itu dalam rumah. Bapak itu terima kasih ya, kasih yang dia tulis surat di dalam noken. Itu saya tidak buang untuk amplop. Saya ini surat cinta. Ini Bapak siapa? Bapak Wakil, Bapak. Bapak. Bermanis sama dengan ibu. Baik ibu anak-anak. Luar biasa anak buahnya. Bapak Wakil dan keluarga selamat datang. Oh, Bapak Del, Anda paling besar. Di sebelah sini kan? Tuh, sobat. Yang ketiga, apa boleh buat ya? Kurang menamakan stasi-stasi itu kita konsultasi. Karena terbatas Santo Agustinus, Santa Maria, Santo Petrus. Ketika dulu ini banyak santo-santanya. Ada juga Santo Fan. Santo Edo. Coba kita sedikitkan Santo Simon Petrus. Ya, Petrus semua mungkin untuk menghormati Bapak Petrus. Tapi sudah merubah lagi, nanti kamu merayu ke pindah dari kain semua lagi. Ya sudah. Jika nanti ganti patungnya kalau kecil, mulai dari depan itu 13. Patung ini mau ditaruh di Bapak siapa dari yang Bapak Singga? Septinus. Bapak Septinus program. Atau kamu sepakat taruh di mana? Nanti ganti ya. Bisa pertemuan dia dan pertemuan Kudus. Ini kecil. Ganti 120 cm. Nanti saya beli, saya kirim sampai di Keruk. Dan saya tadi banyak orang kipas. Dia yang menjelang dia, orang yang lapar. Jadi saya ini program kipas angin ini. 10 betul. 7 3 situ 1 sini. Delapan ya. 8 kipas angin yang kurang memadai. Bapak Ibu sekalian, ini sudah pelepasan tanah kan? Belum kan? Pelepasan kan? Pak Uskup ada surat pelepasan. Ini mungkin serahkan sebentar saya. Serahkan ke pasar. Kalau tahu sendiri mana batas di dalam ini, menurut saya harus dibuat kecil saja. Satu rumah tempat pastor berteduh, dan kalau dapat itu terkis, kemudian dia hujan, jangan dia sudah ada istri, baru sering pulang gaduh, bisa bagi yang menempati rumah itu. Hal-hal ini kan harus segera dilakukan supaya ada kelanjutan dari momentum bersejarah pada hari ini. Pas memasuki masa Advent, kita memberkati dan merasa syukur bagi gereja Petrus Divine. Bisa yang lain-lain nanti kita runingkan bersama dengan kakak dan mendulukan bawaan dari
Santa Monica, no? Di Santa Marta dari Praparuti, Santa Marta, ambil 2 kan? Iya, 3. Mana lagi? Di Egawara. Egawara lagi. Egawara yang saya pilih khusus. Dan Budi Batok. Nah itu, ibu sekalian, kita bersyukur kita boleh menyaksikan berkat Tuhan atas rumah ibadat ini, atas kampung Jepara dan atas Bapak Ibu sekalian. Kita melanjutkan dengan persembahan. Sekarang ada program pembelajarannya. Kami mengaturkan
persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Allah dan Bapa Maha Pengasih, terima persembahan yang kami unjukkan sebagai wujud kesiapsediaan kami untuk menyongsong kedatangan Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikannya sumber berkat bagi kami. Ya Tuhan Juru Selamat pengantar kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Kudus, Allah Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam rumah yang kelihatan ini sungguh kudus Bapa Tuhan sumber segala kekudusan, kami mohon berilah mencurahkan Roh Kudus untuk persembahan ini agar menjadi bacaan tubuh dan darah Putra. Jika ia diserahkan menangis sengsara dan rela, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, ia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Marilah mewakilkan misteri iman kita. Setiap sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur bahwa kami telah layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Kristus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Hilarion Datus Rega, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita mengulangi doa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala hindera. Berilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil kami menantikan menunggu harapan yang membahagiakan dan kedatangan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkau adalah semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Anak domba Allah Yang Maha Kudus dan dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang Maha Kudus dan dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang Maha Kudus dan dunia, berilah kami damai. semoga perpaduan tubuh dan darah Tuhan yang tersambut menjalin hidup yang kekal. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang datang membebaskan kita dari dosa. Bahagialah kita diundang untuk menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan Saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja
Perhatian untuk seluruh umat yang berhak menerima tubuh Kristus adalah umat Katolik yang telah menerima sakramen Ekaristi dan dalam kondisi tanpa halangan. Ini sini. Kalau pertama kali sambut baru uskup yang kasih lagi foto dulu.
Allah ya Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, melalui perayaan Ekaristi Kudus ini Putra hadir dan mengunjungi kami, dan Engkau berkenan memberkati gedung gereja ini. Teguhkanlah iman, angkatkanlah harapan, besarkanlah kasih sayang kami, agar kita bertekun menantikan kedatangan Putra-Mu. Biar Tuhan yang membawa kehidupan baru bagi kami. Biar Juru Selamat antara kami kini dan sepanjang segala masa. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita selalu dilindungi, dibimbing dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan keselamatan ini sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.